Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 2 kelompok 1 ingin mempersembahkan film pendek yang berjudul Kisah Uwais Al-Qarni. Selamat menyaksikan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Ia tinggal di negeri Yaman. Ia seorang fakir dan yatim. Ia hidup bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Uwais Al-Qarni bekerja sebagai pengembala. Hasil usahanya hanya cukup untuk makan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang Uwais pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin. Uwais Al-Qarni dikenal dengan anak yang taat beribadah dan patuh pada ibunya. Ia juga sering sekali untuk berpuasa. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang sering bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ia sendiri belum pernah berjumpa dengannya. Kerinduan Uwais Al-Qarni untuk menemui Nabi Muhammad SAW semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, Ya Allah, kapankah hamba dapat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan memandang wajah beliau dari dekat? Hamba rindu mendengarkan suara Nabi. Kerinduan hamba ini karena iman. Pada suatu hari, Uwais datang mendekati ibunya untuk mengeluarkan isi hatinya dan memohon izin ibunya. Wahai ibu, bolehkah anakmu ini pergi ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah? Pergilah wahai Uwais, anakku temui Nabi di rumahnya, dan bila engkau telah berjumpa dengan Rasul, maka segeralah kembali pulang. Betapa gembiranya Uwais mendengar jawaban dari ibunya. Segera ia berkemas dan berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Assalamualaikum Bibi. Waalaikumsalam. Ada apa, Uwais? Begini Bibi, saya akan pergi ke Madinah untuk menjumpai Nabi Muhammad SAW. Jadi, bersediakah Bibi menjaga ibu saya selama saya pergi? Tentu saja, Uwais. Pergilah bersama. Berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya, bisa saya bertemu dengan Rasulullah? Maaf, tidak bisa karena Rasulullah sedang berada di dalam pertempuran bersama sahabat yang lainnya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati Uwais bergolak perasaan ingin menunggu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi ia ingat pesan ibunya agar ia cepat pulang ke Yaman. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak dapat dijumpainya. Waktu terus berganti. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi Muhammad SAW tentang Uwais Al-Qarni. Khalifah Umar berbincang dengan Ali. Umar, apakah kau tahu sabda Nabi tentang pembunuhan
Insya Allah saya tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau ingin menemuinya, maka temukanlah tanda putih di telapak tangannya. Dan Rasulullah menyarankan untuk engkau meminta doa dan beristighfar kepadanya. Apakah kau ingin menemuinya? Insya Allah ya. Sejak saat itu, setiap ada kafilah atau rombongan yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Suatu hari, rombongan Yaman datang ke Madinah. Seperti biasa, Khalifah Umar menanyakan tentang keberadaan Uwais Al-Qarni dalam rombongan. Wahai orang Yaman, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Khalifah ada bersama kami, tetapi dia sedang melaksanakan sholat isya. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Khalifah Umar dan Ali pun menghampiri Uwais Al-Qarni. Sesampainya di sana, Khalifah Umar dan Ali memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai hamba Allah, siapakah nama dirimu? Abdul. Hahaha, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah nama kamu yang sebenarnya? Nama saya Uwais Al-Qarni. Wahai Uwais Al-Qarni, penghuni langit, kedatangan kami di sini ingin meminta doa dan istighfar kepadamu sesuai dengan sabda Rasulullah. Sayalah yang seharusnya meminta doa kepada kalian. Kami datang ke sini untuk meminta doa dan istighfar dari dirimu. Terima kasih. Ini ada sedikit timbalan buat kamu. Tidak, saya tidak mau. Saya hanya ingin meminta sesuatu kepada kalian. Hamba mohon agar hari ini saja hamba diketahui orang. Hari-hari selanjutnya biarlah hamba fakir bisa diketahui orang lagi. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni meninggal dunia. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Siapakah sebenarnya Uwais Al-Qarni itu? Bukankah Uwais yang kita kenal hanya seorang fakir miskin yang tidak memiliki apa-apa dan hanya seorang pengembara bodoh. Tapi ketika hari wafatnya, ia menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak dikenal. Mereka datang dengan jumlah yang sangat banyak. Sebabnya mereka adalah malaikat yang diturunkan dari langit ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya Uwais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian sedang menceritakan Uwais Al-Qarni? Ya, Apakah kalian tahu siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni? ya, tidak mengertinya. Sebenarnya Uwais Al-Qarni adalah seorang penghuni langit. Nabi Muhammad SAW pernah bercerita kepada sahabatnya, jika kalian ingin bertemu Uwais Al-Qarni, lihatlah tanda putih yang ada di telapak tangannya. Sebenarnya Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit, bukan orang di bumi. Barulah pada saat itu penduduk Yaman mengetahui siapakah sebenarnya Uwais Al-Qarni. Kina ngecek iko lah apa? Mengartikan Uwais itu sapu. Uwais siapa ya? Wahai ibu, bolehkah anakmu ini pergi ke Bandung? Assalamualaikum Bibi. Kenapa Uwais? Jangan video dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 2 kelompok 1 ingin mempersembahkan filem pendek yang berjudul Kisah Uwais Al-Qarni.